Shalom warga kerajaan. How to become a kingdom influencer. Pada minggu yang lalu saya ulangi sedikit. Berbicara tentang seorang wanita Samaria yang ditemui Tuhan Yesus di sebuah yaitu sumur. Dan bagaimana dia menjadi consumer, menjadi distributor. Daripada dia mencari air yang bisa yaitu menyegarkan hidupnya, memberikan hidup kekal. Dia ketemu dengan Kristus. Apabila engkau tahu siapa yang bicara kepadamu, engkau meminta kepadanya, dia akan memberikan kepadamu, yaitu air kehidupan itu. Saudara, 6 tahun kemudian, saudaraku, sejarah mencatat. Pada saat itu, saudaraku, bagaimana banyak orang dipengaruhi lihat kehidupan perempuan Samaria ini, yang namanya adalah Potini. Dia punya 2 orang putra, Potinus yang dipanggil Victor, dan juga Yoses, dan 5 orang putri. Dia pernah menikah 5 kali, remember? Kemudian pergi ke mana? Saudaraku, ke Kartago. Saya belajar sesuatu. Ketika saya cuma ada di rumah, tidak kemana-mana, nothing happen. Tetapi ketika saya keluar melintasi batas, breakthrough, menerobos, hal-hal yang ajaib terjadi. Pada waktu dia di Kartago, Afrika, putranya yang pertama Victor menjadi tentara Romawi. Tetapi dia bersama putra bernama Yoses, dan 5 putri masih tinggal di Samaria. Kemudian terdengar bahkan sampai Kaisar Nero. Saudara ingat bagaimana kalau seseorang itu cakap dengan pekerjaannya, bahkan dia berdiri di hadapan raja-raja. Pada saat itu singkat cerita, dia dengan 2 putranya dan juga 5 orang putri pergi menghadap Kaisar Nero. Dan saudara tahu apa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah aniaya. Maaf ya, kelima putrinya dipotong payudaranya, lalu dikuliti, saudaraku, ya, mati sebagai martir. Dan pada saat itu yang disuruh mengawasi adalah putri Kaisar Nero sendiri, dan justru bertobat, dan namanya adalah Santa Domnina. Saudara, bagaimana kedua putranya? Victor itu disuruh menyangkal Yesus, dia tidak mau dan tentu saja dimartir. Tetapi pada waktu Potini dihadapkan kepada Kaisar Nero, dia berkata, mataku dibuat buta, matanya dibutakan, tetapi Allahku hidup dan melihat. Daripada kamu menyembah berhala yang buta. Saudaraku, dia mati sebagai martir. Dan karena itu dia dan 2 putra bersama 5 putri dan seorang pejabat kerajaan Romawi bernama Sebastian, saudaraku, yang juga bertobat melihat janji Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga mereka. Dan Santa Domnina, putri daripada Kaisar Nero, menjadi pengikut Kristus. Karena itu perhatikan saudaraku, mungkin kita mulai dengan agak ragu-ragu seperti Potini ini. Pada waktu itu saudaraku, dia bertemu dengan orang-orang sekotanya. Dia berkata, dia menceritakan segala sesuatu apa yang aku perbuat. Seringkali dalam hidup saya, tidak selalu, seringkali Tuhan memberitahu apa yang dihadapi orang tersebut. Dosa yang disembunyikan, atau masalah yang belum dibereskan, bahkan nama orang itu, kadang-kadang rumahnya. Tetapi soal itu hanya untuk meyakinkan bahwa kami menyampaikan tentang the living Christ. Dan kita melihat bagaimana, saudaraku, dari seorang yang tadinya cuma ragu-ragu menjadi seorang yang luar biasa, bahkan bersedia jadi martir dan jadi martir bagi nama dari Tuhan Yesus. Karena itu, kalau saat ini kita masih baru, masih ragu-ragu, don't worry, Tuhan akan menuntun kita menjadi pahlawan iman. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, terimalah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Kristus. Sebagaimana, saudaraku, istri pada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Paulus, putri daripada Kaisar Nero bertobat lewat pelayanan Potini. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom semuanya. Sukacita sekali kami menyambut kembali Bapak dan Ibu jemaat untuk hadir kembali di ibadah kali ini. Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang mungkin pada hari ini datang sendiri, ya, minggu depan boleh datang kembali bersama dengan keluarga. Ajak teman, ajak pasangan, ajak keluarga untuk sama-sama kita bersekutu di tempat ini. Amin. Amin. Mari saya ajak kita untuk semua bangkit berdiri. Boleh disapa dulu kiri, kanan, muka belakang, katakan senang bisa bertemu kembali. Tuhan Yesus, kami datang di tempat ini Tuhan.
Kami siapkan hati kami. Kami mau memuji menyembah Engkau, bersekutu bersama-sama. Kiranya namamu Tuhan kami tinggikan, Engkau disenangkan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Datang ya Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami, dan jamah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, penuhiku dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami tahu Engkau hadir Tuhan, dan biarlah Engkau memenuhi setiap hati kami. Mari sama-sama kita nyanyikan. Datang Roh Kudus, penuhiku dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, penuhiku dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu,
Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita katakan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan iman kita mau nyatakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku
Terima kasih banyak Tuhan, kami tahu, kami percaya Tuhan di hari ini kami sungguh bersuka cita Tuhan memuji, menyembah Engkau. Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel Tuhan. Dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel. Dan saat ini Tuhan kami datang berserah menyembah Engkau. Mari sama-sama kita katakan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku.
saja yang katakan, kau kuatkan. Kau kuatkan. Sekali lagi kami mau katakan, engkau kuatkan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Dan kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengagungkan Engkau, Tuhan. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kau Raja Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Raja, Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Bapa kami yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Puji-pujian kami hari ini, kami percaya sudah sampai di hati Tuhan. Kami percaya Engkau adalah berkuasa dalam puji-pujian kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur di siang hari ini untuk karya Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menolong kami, Engkau telah menyembuhkan kami yang sakit, Engkau telah memberikan pengharapan bagi kami. Kami berdiri hari ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami akan kembalikan semua pujian hormat hanya bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, bicara buat kami mau mendengarkan Engkau. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami. Baik hamba-Mu yang berbicara, juga jemaat-jemaat yang mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah kami di dalam pengurapan yang sama. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh tertanam dalam setiap hati kami dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Ajarin kami Tuhan untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Kami berdoa, mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom.
Saya percaya semua kita diberkati oleh pujian penyembahan kita hari ini, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Oh, kurang semangat, kayaknya belum makan semua ini. Apa kabar saudara? Luar biasa, semua sehat? Semua bersuka cita? Amin. Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu keempat bulan September. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Oktober, November. Dan kita akan merayakan hari Natal. Semua akan beli baju baru. Haleluya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di siang hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk membaca firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Udah ketemu semua? Katakan amin. Saya mau ajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan ini. Saya akan membaca yang ganjil dan saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih membaca yang genap. Saya akan baca ayat 25 dan saudara-saudara semua nanti yang akan baca ayat 26 dan begitu seterusnya. Mari kita baca Matius 20 ayat 25 sampai 28 dikatakan di sini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama-sama 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini kita sudah belajar selama 4 minggu. Dan saya percaya ada bagian-bagian firman Tuhan ini yang memberkati hidup kita. Dikatakan di sini bahwa kalau engkau menjadi besar, engkau harus menjadi hamba. Kalau engkau menjadi terkemuka, engkau harus menjadi apa saudara? Menjadi hamba dan menjadi pelayan. Pertanyaannya buat kita hari ini. Sudahkah kita menjadi pelayan dan menjadi hamba bagi sesama kita atau belum? Hahaha. Sudah apa belum saudara? Sudah. Puji Tuhan bagi yang sudah menjadi hamba bagi sesamanya. Puji Tuhan bagi orang yang sudah menjadi hamba bagi saudara-saudaranya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada seorang ibu yang rindu anaknya menjadi wakil raja. Dia datang kepada Yesus. Kalau di Alkitab atau di kitab yang lain disebut sebagai Salome, ya. Ibu, tapi di ayat firman Tuhan ini tidak disebut siapa namanya. Datang kepada Yesus dan dia datang itu bukan seperti orang pada umumnya yang meminta kesembuhan, yang meminta berkat dan lain sebagainya. Tetapi dia datang dengan sebuah harapan dan meminta kepada Yesus supaya nanti anak-anaknya ketika Yesus menjadi raja, di anak-anaknya Yakobus dan Yohanes akan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Manusia itu selalu memikirkan posisi yang terbaik. Manusia selalu menginginkan hal yang terbaik. Tidak ada orang yang tidak menginginkan hal itu saudara. Semua orang menginginkan posisi yang terbaik. Baik di dunia pemerintahan, sekalipun juga orang gak ngerti apa-apa juga. Tapi dia mau melamar menjadi orang yang bisa membawa sesuatu di situ. Dia mau duduk di posisi yang enak. Kalau boleh dia langsung mungkin jadi kepala gitu. Sekalipun dia nggak ngerti apa-apa. Dan Yesus berkata di sini, saudara kalau kita baca di ayat sebelumnya, kamu nggak ngerti apa yang kamu minta lele. Kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Dan dengan hati yang egois saudara mereka berkata, kami tahu. Yesus berkata, maukah engkau meminum cawanku? Dan mereka berkata, kami mau. Dan memang kamu bisa meminum hal itu. Tapi untuk memberikan posisi itu kepadamu,
Saya tidak berhak, Bapa yang memberikannya kepada yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, kalau engkau mau besar, engkau harus menjadi pelayan. Kalau engkau menjadi terkemuka, engkau harus menjadi hamba. Satu contoh yang sangat luar biasa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita hari ini, bahwa untuk menjadi teladan harus saling melayani. Menjadi terkemuka harus saling melayani. Harus dengan rendah hati. Keinginan menjadi besar itu saudara keinginan semua orang. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaan surga itu berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia, raja-raja atau penguasa-penguasa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Kamu harus menjadi pelayan. Kristus memberikan contoh yang sangat luar biasa dan berkata, seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus berbicara tentang penebusan. Yesus berbicara tentang pengorbanan. Ternyata saudara, untuk mau menjadi pelayan itu bukan sesuatu yang gampang. Harus kita rela berkorban. Amin. Rela berkorban itu bukan hanya memberikan tenaga, waktu, atau uang. Terlebih-lebih perasaan kita. Ketika kita tidak dihargai oleh orang, kita udah merasa melakukan sesuatu yang mungkin yang terbaik dari hidup kita. Dan orang hanya menganggap itu biasa saja. Bahkan tidak sedikit orang yang mencemooh atau mencibir. Itu kita harus siap rela berkorban. Katakan siap berkorban. Kalau kita masih belum siap merelakan hati kita berkorban, kita belum layak disebut sebagai pelayan. Kita belum layak disebut sebagai hamba. Jauh. Kalau hamba pada zaman dulu itu saudara nggak punya hak sama sekali. Nggak bisa memerintah. Kalau hamba pada zaman dulu itu adalah seorang yang hanya disuruh-suruh. Tapi kalau kita nggak rela berkorban, itu kita lebih rendah daripada pelayan. Kita lebih rendah daripada budak. Dan memang Yesus tidak menginginkan kita jadi budak. Tetapi seorang budak nggak punya hak sama sekali. Dia nggak bisa memilih. Dia hanya taat kepada tuannya. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh sang tuan. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dan kita ini adalah hamba-hamba Kristus. Amin. Nggak ada yang yakin sama sekali. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Saudara bengong melihat saya di depan sini. Nggak yakin sekali kalau saudara itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin saudara. Kalau saya hamba Tuhan, terus saudara hambanya siapa? Kita semua adalah hamba Kristus. Kasih Kristus itu harus terus kita bicarakan melalui kehidupan. Melalui pelayanan yang kita lakukan saudaraku. Yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu marilah kita meneladani Kristus dalam melakukan segala sesuatu. Marilah kita memberi diri kita untuk melayani sesama, melayani orang lain. Baik di dalam gereja kita dan terlebih-lebih di luar gereja kita. Kita boleh kelihatan baik di dalam gereja. Tapi kalau di luar kita nggak bisa menjadi berkat, berarti kita belum menjadi hamba Tuhan. Kita belum menjadi hambanya Allah. Kita belum layak disebut sebagai pelayan. Karena kenapa saudara? Orang datang di gereja itu penuh dengan topeng. Ada yang datang di gereja hanya supaya terlihat bahwa dia adalah orang Kristen. Tapi belum tentu dia sudah mengalami jamahan Tuhan. Makanya dikit-dikit ada orang yang datang hari ini, besok berpindah lagi. Dia tes lagi, semua dia tes. Dan dia menyimpulkan bahwa gereja itu memang tidak ada yang bagus sama sekali. Memang gereja tidak ada yang sempurna. Siapa yang bilang gereja ada yang sempurna? Enggak ada. Betul kan? Enggak ada gereja yang sempurna. Enggak ada hamba Tuhan juga yang sempurna. Tapi kalau kita datang beribadah untuk menyenangkan Tuhan, nah itu beda konsepnya. Mau gereja itu jelek, mau hamba Tuhannya bagaimana, mau bagaimana orang-orang di selingkungan. Aku tidak mau peduli, aku mau beria-ria kepada Tuhan. Aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara.
Karena itu saudara, tidak cukup hanya kita menjadi orang Kristen yang beriman kepada Kristus. Kita harus hidup dalam pertumbuhan kedewasaan rohani. Sampai kita bisa mengasihi semua orang. Sampai kita mengasihi orang-orang yang membenci kita sekalipun. Tanpa kita membeda-bedakan siapa si A, siapa si B. Tanpa kita memandang muka, tanpa kita memandang suku, ras, dan golongan. Bahkan agama sekalipun. Dan kita harus menceritakan hal ini kepada semua orang. Mengapa saudara? Mengapa kita harus ceritakan hal ini kepada semua orang? Tentang kasih Kristus yang besar itu. Supaya orang tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan cuma Tuhan orang Kristen saja. Tetapi Tuhan buat semuanya. Dan dia adalah Allah yang punya kebenaran. Dia yang punya kasih. Dan dia yang punya keadilan. Orang yang percaya disebut di dalam Alkitab bahwa akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akan dibinasakan, akan diadili. Kerinduan hati Tuhan bagi setiap kita saudara. Jangan hanya menjadi orang yang hanya senang duduk di bangku gereja. Tapi kerinduan hati Tuhan bagi kita bahwa bagaimana kita melayani orang lain. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menceritakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Supaya mereka tahu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang penuh kasih. Yesus yang penuh damai sejahtera. Enggak seperti apa yang mereka bayangkan. Kita tidak menuhankan manusia. Tetapi dia adalah Allah Alfa dan Omega. Awal dan akhir, berinisiatif menjadi manusia. Dia berinisiatif menjadi manusia. Dan menjadi sama seperti kita. Supaya apa saudara? Supaya setiap kita yang terbelenggu dengan dosa mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus menekankan satu kebenaran yang pasti di sini bahwa untuk menjadi yang terbesar harus menjadi pelayan dan menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Di sini Yesus mengajarkan kita untuk saling rendah hati melayani satu dengan yang lain. Karena itu di ayat firman Tuhan yang kita baca ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melayani dengan kerelaan. Yang pertama yang Tuhan mau ajarkan buat kita harus melayani dengan kerelaan. Sebagai warga kerajaan surga, sebagai ahli warisnya kerajaan surga, kita dipilih, kita ditetapkan untuk melayani orang lain. Melayani karena cinta. Kita melayani Yesus bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Kita melakukan kebaikan kepada semua orang bukan karena kita mendapatkan imbalan. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani bukan karena ada agenda yang terselubung. Atau karena motivasi yang lain supaya kita dapat pujian dari orang. Tetapi kita memberi hidup kita. Kita merelakan semua apa yang kita punya. Untuk satu tujuan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Penting untuk kita pahami hal ini. Kalau kita belum sampai di level mengerti tentang seorang hamba dan seorang pelayan, kita belum bisa memahami karya Kristus yang besar itu yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Karena tujuan Kristus menyelamatkan kita bukan cuma supaya kita bisa masuk surga. Ketika engkau percaya engkau pasti masuk surga. Tetapi ada hal yang terbesar yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah untuk melayani sesama. Yesus memakai cara ini saudara. Supaya para rasul mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yesus menekankan hal ini supaya kita semua saling melayani. Sama seperti dia yang datang melayani dan melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan berkata bahwa dia mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba yang tidak dipedulikan. Yang tidak dikasihi. Untuk melayani kita. Dan dibuktikan saudara ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan di sini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah Yesus membasuh kaki semuanya, ada satu pribadi yang namanya Petrus yang kakinya tidak mau dibasuh. Mengapa saudara? Karena Petrus baru memahami bahwa Tuhan, guru yang mereka ikuti selama ini adalah Tuhan yang mau melayani, yang mau merendahkan dirinya. Dan Yesus berkata, sebab aku telah memberikan teladan kepadamu. Suatu teladan kepadamu supaya kamu juga perbuat sama seperti yang aku perbuat kepadamu. Ini mengajarkan kita bagaimana tentang hati seorang hamba. Mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Dan kiranya semua kita saudara memiliki kerelaan hati untuk melayani orang lain. Sama seperti dia yang melayani kita. Yesus memakai cara ini supaya dia terkoneksi dengan orang-orang berdosa. Yesus menjadi hamba supaya dia bisa menyentuh setiap pribadi demi pribadi. Yesus menjadi pelayan supaya dia tahu kebutuhan kita sebagai manusia. Saudara, ketika kita masuk di rumah makan, yang mengerti kebutuhan kita siapa? Adalah seorang pelayan, betul enggak? Sama, Yesus memakai cara itu supaya apa yang kita minta dia sediakan bagi kita. Amin. Kalau engkau meminta kesembuhan hari ini, dia ada di tempat ini saudara. Dia akan berikan itu kepada saudara. Kalau engkau meminta perlindungan, penyertaan Tuhan buat keluarga, dia adalah Allah yang selalu ada. Dia Emmanuel yang selalu beserta dengan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kehadiran kita baik di dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat sekitar adalah pembawa pengaruh kerajaan surga. Membawa dampak. Biarlah melalui hubungan yang kita bangun dengan orang lain merasakan kasih Tuhan. Merasakan pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Saya sangat percaya sekali saudara, Yesus akan selalu rindu kedatangan jiwa-jiwa di gereja-gereja. Yesus selalu rindu ada jiwa baru yang dimenangkan. Tetapi siapa saudara yang membawa mereka untuk berjumpa kepada Yesus kalau bukan saudara dan saya? Apakah kita masih berharap dengan orang lain padahal kita punya tanggung jawab yang sama? Matius 28 ayat 20 kita sudah sangat hafal sekali. Yesus mengajarkan kita untuk pergi menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya tidak tahu saudara pengalaman-pengalaman apa yang ada di dalam hidupmu. Saudara bisa memakai hal itu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Amin. Mungkin cerita hidupmu sepele saudara. Mungkin cerita pengalaman-pengalaman yang engkau dapat selama ini itu biasa saja. Tetapi tahu enggak saudara, kalau kita melakukan itu dengan kerelaan, kita diurapi oleh Tuhan, ada orang-orang yang dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Amin. Saya percaya ada proses-proses yang membuat kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kita bisa melihat bagaimana murid-murid pada zaman itu saudara dengan rela hati berkeliling di kampung-kampung, di desa-desa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan dengan kerelaan. Sekalipun ada yang menolak, ada juga yang menerima. Tetapi satu bagian kebenaran firman Tuhan yang membuat saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Bahwa mereka tetap melakukannya dengan sukacita. Serasa tidak ada beban sama sekali. Dan ini yang Tuhan mau bagi kita. Mungkin kita tidak punya kesempatan atau waktu yang sama. Seperti para murid yang berkeliling kota, yang berkeliling ke desa-desa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dimanapun yang Tuhan percayakan kita, di tempat pekerjaan, dimanapun kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat bantuan yang kita berikan kepada orang. Lewat apa? Lewat perhatian kita. Kita tidak pernah tahu pergumulan orang. Tetapi ketika kita menolong, membantu, merelakan diri untuk memberikan perhatian kepada orang, orang bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan saudara. Bisa aja lewat bantuan kita, orang lain bisa mendapatkan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Lewat nasihat-nasihat kita saudara,
Orang lain bisa mengerti tentang masa depan. Ada orang-orang yang hari-hari ini saudara kehilangan harapan. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang harapan, kita berbicara tentang masa depan. Mungkin saja saudara ada yang merindukan untuk mau bunuh diri. Dan di saat kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bisa aja dia berubah dan mengalami pertobatan. Dan dia menyerahkan dirinya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, marilah setiap kita memahami panggilan kita sebagai orang percaya. Setiap kita dipanggil untuk menjadi garam. Amin. Setiap kita diberi karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Ada yang dipanggil menjadi gembala, ada yang dipanggil menjadi pengajar, ada yang dipanggil menjadi orang-orang yang memperhatikan orang lain. Ada karunia-karunia, semua kita punya karunia, semua kita punya talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada juga yang diberi 1. Tapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, marilah kita gunakan itu untuk memperluas kerajaan surga. Kalau saudara ada yang terpanggil menjadi seorang pengacara, ingat baik-baik saudara, itu bukan cuma profesi biasa. Tetapi di situ mimbar saudara menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Gunakan itu untuk menegakkan keadilan. Untuk membela hak-hak orang yang tersakiti. Untuk membela hak-hak orang yang terkecil. Gunakan itu untuk melindungi sesama. Jangan memakai itu untuk memperkaya diri saja. Dan untuk mencari uang. Memang di dalam pekerjaanmu engkau harus mendapatkan upah. Tapi yang lebih terpenting bagaimana kita mengerti, memahami panggilan kita sebagai orang percaya. Kita harus bisa menegakkan keadilan di profesi, di pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara seorang dokter atau suster, perawat, atau apapun deh yang berhubungan dengan kesehatan. Di situ mimbar saudara. Tuhan berikan kepercayaan di situ. Tuhan bisa menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar kepada orang-orang yang sakit. Bahwa zaman dulu Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit. Yesus pernah melakukan ini. Engkau pasti sembuh kalau engkau percaya. Dan berdoa kepada Tuhan. Lewat tanganmu banyak orang disembuhkan. Lewat sentuhanmu banyak orang dipulihkan. Lewat perkataanmu banyak orang mengalami pertobatan. Banyak orang mengalami perubahan hidup. Kalau saudara dipanggil menjadi TNI, Polri, atau apapun yang berhubungan dengan keamanan. Saudaraku, ingat bahwa saudara punya mimbar untuk memberitakan kebenaran di sana. Gunakan otoritas itu untuk menjaga, melindungi, mengayomi setiap orang. Berpihaklah kepada kebenaran. Dan lindungilah mereka yang membutuhkan perlindungan. Bersikap adillah kepada sesama. Kalau saudara seorang pengusaha, relakanlah dirimu untuk memanusiakan manusia. Berikanlah gajilah yang layak kepada karyawan-karyawan. Jangan engkau kepingin kaya cepat mendadak. Tetapi engkau tidak pernah memperhatikan orang-orang yang ada di bawah saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Itu profesi saudara, itu pekerjaan saudara dan di situ mimbar saudara. Karena saudara tidak mengerti, mungkin tidak tahu apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di bawah kita. Entah mereka lagi susah di rumah atau lain sebagainya. Saya percaya saudara, orang yang memanusiakan manusia itu akan mengalami pelipat gandaan. Amin. Saya memang tidak punya ilmu dagang. Saya tidak pernah belajar, tapi saya banyak melihat orang-orang yang mengasihi orang lain. Orang-orang yang memanusiakan manusia, itu mereka mengalami yang namanya pelipat gandaan yang sangat luar biasa. Resesi boleh terjadi. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah membatasi berkat Tuhan. Amin saudara. Ada banyak orang yang takut dengan resesi. Sehingga tidak layak untuk memanusiakan manusia.
Zaman dulu saudara, ini yang ditekankan oleh Kristus. Bahwa bagaimana kita bersikap adil kepada manusia, kepada sesama kita. Nyatakanlah kasih kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Nyatakanlah kasih kita kepada sesama lewat kasih yang kita tunjukkan. Sebab Tuhan suka dengan orang-orang yang demikian. Dan biarlah kita semua di sini, di tempat ini saudara, digerakkan oleh belas kasihan Kristus. Biarlah kita semua memiliki hati yang mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apapun yang jadi profesi kita hari ini, apapun yang menjadi pekerjaan kita, ingat bahwa kalau saudara ada di tempat itu, karena Tuhan mau engkau menjadi berkat di sana. Amin saudara. Panggilan kita berbeda-beda. Saya dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan di mimbar. Saya sudah terangkan tadi bahwa panggilanmu apapun itu, baik di pekerjaan maupun menjadi hanya tukang sapu, saudara percaya enggak? Saudara bahwa tukang sapu itu sangat berdampak bagi lingkungan. Kalau ada di sini orang yang hanya tukang sapu, jangan merasa kecil, upahmu besar di surga. Engkau telah menyelamatkan setiap orang dari debu. Engkau telah menyelamatkan setiap orang dari bau busuk. Coba bayangin saudara kalau enggak ada orang yang membersihkan tempat ini. Debu di mana-mana, bau tikus di mana-mana, kira-kira nyaman enggak saudara untuk beribadah? Enggak nyaman kan? Puji Tuhan ada orang-orang yang mau melakukan hal itu. Sehingga dengan tenang kita beribadah, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada bau kencing tikus dan lain sebagainya. Debu juga kita nggak ada juga. Betul? Karena itu kita harus bersyukur sama Tuhan. Dan kita harus menghormati orang-orang demikian. Kadang kita sebagai pribadi itu saudara, baru kita hormat dengan orang kalau mungkin dia 2 bunga kah, 1 bintang kah. Atau dia punya ini kah, dia punya itu kah. Atau dia punya darah biru. Baru kita, dia keturunan darah biru. Layak dihormati. Saudara, Tuhan menegaskan di ayat firman yang kita baca ini. Kalau engkau menjadi besar dan terkemukan, engkau harus menjadi pelayan. Engkau harus menjadi hamba. Kadang kita nggak bisa menghormati orang lain. Karena kita merasa kita udah terlalu di atas. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah merasa di atas. Nggak baik. Tapi marilah kita dengan rendah hati selalu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Yesus meninggalkan tahta yang kudus. Yesus meninggalkan kemuliaan, harta, kehormatan. Menjadi serupa seperti manusia, bahkan lebih rendah daripada seorang hamba. Tapi dia lakukan itu karena dia mau menunjukkan satu kebenaran buat kita. Bahwa untuk menjadi berkat bagi sesama itu harus seperti ini. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi berkat saudara buat sesama kita. Kalau kita tidak punya kerendahan hati. Kalau kita tidak punya kerelaan hati untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Itu yang pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita saudara. Di ayat kebenaran firman Tuhan ini. Dan yang kedua adalah yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Milikilah hati seperti hati Yesus. Ketika kita sudah mau merelakan hati kita untuk melayani dengan kerelaan. Dan Tuhan mau menegaskan kembali firman Tuhan di siang hari ini. Untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Bahkan di saat Yesus difitnah, bahkan di saat Yesus dihujat. Apa yang Yesus lakukan saudara? Dia berkata, ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Yesus mengajarkan kita bahwa untuk memiliki hati seperti itu. Tuhan Yesus rindu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan. Karena Yesus adalah memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan ketika dia ketemu dengan orang-orang, menyembuhkan dengan orang, memberi makan orang yang lapar. Dan Yesus, firman Tuhan berkata, Yesus selalu digerakkan dengan apa saudara? Dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan Yesus rindu buat kita semua yang ada di tempat ini saudara. Untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan itu.
Dengan ringan tangan kita menolong orang. Dengan ringan tangan kita membantu orang lain yang sedang susah, yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Dengan sukacita kita memberikan jalan keluar dari persoalan orang yang sedang menderita. Dan dengan rendah hati kita mau terus belajar dan belajar. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan Yesus mau kehidupan kita seperti seorang Lewi yang selalu melihat orang. Seorang Samaria yang melihat orang lain yang menderita dengan hati yang penuh belas kasihan. Kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 34 saudara. Di kisah ini diceritakan ada seorang Samaria yang hatinya seperti hati Yesus. Lukas 10 ayat 33 dan 34 dikatakan di sini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya apa saudara? Dengan belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikin orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Di ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita sudah sering dengar bahwa ada seorang yang turun dari Yeriko. Dan di tengah jalan dia dirampok, dia dipukulin sampai mati. Hampir mau mati. Dan ada 3 pribadi yang kebetulan lewat di sana. Ada seorang imam yang pakai jubah. Yang kelihatannya rohani, yang kelihatannya kudus, yang kelihatannya punya kasih. Tetapi lewat begitu saja saudara. Ada seorang Lewi yang bertugas di dalam bait suci untuk membakar ukupan, untuk membawa persembahan setiap umat kepada Tuhan. Tetapi juga tidak tergerak dengan belas kasihan. Bahkan melihat pun saudara tidak. Karena mereka merasa bahwa kami ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan yang paling suci dan yang paling kudus. Tetapi orang yang selalu dianggap hina, orang yang selalu dianggap berdosa, namanya orang Samaria, namanya tidak disebutkan di sini saudara. Tetapi dia tergerak dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, setinggi apapun jabatan kita, sebagaimanapun kita melayani, kalau kita tidak punya hati yang punya belas kasihan dengan orang lain, itu semuanya saudara sampah. Kalau sekalipun kita membangkitkan orang mati, sekalipun kita melakukan mujizat ini dan itu, dan Yesus bilang bahwa kamu melakukannya bukan buat aku, kamu melakukannya untuk kepuasan dirimu sendiri. Kamu melakukannya untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan kerajaan surga. Karena kenapa? Karena memang gak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Gak dilakukan dengan belas kasihan. Ada banyak orang yang berdiri saudara di dalam gereja. Kelihatannya baik sekali. Tapi tindakan-tindakannya di luar itu menyiksa orang. Menghancurkan hidup orang lain. Penuh dengan fitnah. Saudara, membunuh dengan memfitnah itu sama loh saudara. Kalau membunuh itu secara terang-terangan, tapi kalau memfitnah itu menghancurkan hidupnya orang. Dan sama-sama jahat di mata Tuhan. Yesus mengajarkan satu kebenaran firman Tuhan di siang hari ini buat kita. Bagaimana kita memiliki yang namanya hati yang penuh belas kasihan kepada orang. Kita bisa melihat tindakan seorang Samaria ini saudara, begitu-begitu mulia sekali, sungguh-sungguh mulia. Bahkan dicatat di dalam Alkitab. Tuhan mau melihat buah kasih seperti itu juga ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau bahwa kasih yang seperti itu hidup di dalam kehidupan kita. Kasih yang mau menolong orang, kasih yang mau membantu sesama. Kasih yang mau melindungi orang yang terkecil. Kasih yang mau menolong orang yang terhina.
Kasih yang mau membela hak-hak orang yang sama sekali tidak punya kekuatan. Dan Tuhan mau saudara dan saya hadir di sana. Amin saudara. Tuhan mau kita hidup seperti seorang Barnabas. Kita pernah mendengar cerita seorang Barnabas. Dia adalah salah satu dari murid Petrus yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Paulus bertobat dan tidak ada satu orang pun yang menerima Paulus. Tetapi Barnabas, dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Dia punya mata yang bisa melihat kebaikan dari kehidupan seseorang. Dan apa yang terjadi saudara? Melalui penerimaan yang dilakukan oleh Barnabas. Sekalipun murid-murid yang lain hari itu tidak menerima. Mereka menolaknya karena takut. Karena mereka lihat bahwa Saulus itu adalah seorang pembunuh. Tetapi berbeda dengan seorang Barnabas. Dan apa yang terjadi? Saulus menjadi Saulus dan menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara, ada di sekitar kita orang-orang yang seperti Saulus. Yang ditolak, yang tidak diterima oleh orang. Bahkan mungkin ada orang-orang yang tidak diterima oleh keluarga. Karena mungkin udah terlalu jahat. Hidupnya udah terlalu pahit. Tapi Tuhan utus kita di sana saudara. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan di sana. Mari saudara, arahkan hatimu. Buka telapak tanganmu. Minta Tuhan untuk mengurapi setiap hati dan tangan kita. Supaya orang-orang itu diselamatkan saudara. Karena kenapa? Satu orang yang berdosa diselamatkan, surga bersuka cita. Amin. Surga bersuka cita saudara. Dan setiap orang yang membawa jiwa bagi Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dia akan mendapatkan kemuliaan dari Kristus Yesus. Itu janji firman Tuhan. Biarlah kita seperti seorang Samaria. Biarlah kita seperti seorang Barnabas. Dan jangan lupa, biarlah kita juga memiliki keberanian seperti seorang Paulus. Yang selalu punya kerinduan untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Bahkan dia rela berkorban. Bahkan dia memberi dirinya untuk disiksa. Dipenjara. Tetapi yang terpenting bagi dia adalah, dia berkata begini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku mati karena memberitakan Kristus, aku pasti mendapatkan keuntungan dari apa yang aku beritakan. Biarlah statement itu menjadi bagian hidup kita saudara. Jangan hanya fokus pada kebutuhan kita. Jangan hanya fokus pada perasaan-perasaan kita. Dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, ada dua hal yang sudah Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kiranya kita melayani dengan kerelaan hati. Kiranya kita memiliki hati seperti hati Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaannya buat kita, sudahkah kita rela melayani Tuhan? Sudahkah kita rela memberikan persembahan buat Tuhan? Sudahkah kita rela memberikan persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita rela menolong orang lain? Sudahkah kita rela melayani istri atau suami kita di rumah? Sudahkah kita rela mendidik anak-anak kita? Sudahkah kita rela melakukan pekerjaan kita di kantor atau dimanapun yang Tuhan percayakan kepada kita? Ataukah kita lebih fokus pada perasaan-perasaan kita? Ataukah kita lebih fokus pada apa yang mau kita dapatkan? Biarlah kebenaran firman Tuhan ini saudara mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa biarlah kita mau rela seperti Kristus. Kristus itu saudara, dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela mengorbankan dirinya demi apa saudara? Demi saudara dan saya. Sudahkah kita memiliki hati seperti Yesus yang mudah mengampuni orang lain? Mungkin ada orang-orang yang selama ini menyakiti engkau saudara. Melukai perasaanmu, mengecewakan engkau, mengomongin engkau kepada orang lain. Sudahkah saudara mengampuni? Sudahkah saudara memiliki hati seperti hati Yesus yang tidak menyimpan dendam? Tapi ada banyak orang yang saya lihat saudara menyimpan dendam dan melakukannya dengan tindakan-tindakan yang nyata. Janganlah kita seperti orang-orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan. Biarlah kita seperti seorang Samaria. Sekalipun dianggap jahat tapi memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan dengan orang lain. Amin saudara. Saya rela dianggap jahat saudara. Yang penting saya berdampak buat orang lain. Daripada saya dianggap bersih tapi saya melakukan hal yang paling jahat dan menyakiti orang lain. Saudara,
ada seorang hamba Tuhan di dalam Alkitab, adalah Imam Eli. Dia adalah seorang imam besar di perjanjian lama yang membawa persembahan umat. Tetapi anak-anaknya saudara melayani bersama-sama. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa anak-anaknya itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka itu adalah contoh yang baik harusnya. Makanya saya katakan saudara, lebih baik saya dianggap jahat, lebih baik saya dianggap kotor. Yang penting saya bisa berbuat kebaikan buat orang lain. Daripada saya dianggap kudus, daripada saya yang dianggap suci, tapi melukai orang setiap hari. Lebih baik saya dipandang hina, dipandang najis. Daripada hidupku hanya menyakiti perasaan orang lain saja. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kita tanamkan di dalam hati kita. Marilah kita relakan hati kita untuk melayani Tuhan. Kita melakukannya bukan karena kita supaya kita mendapatkan sesuatu. Tetapi supaya kita berkenan kepada Tuhan. Rindukan perkenanan Tuhan setiap hari saudara. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Kita nggak tahu kapan saudara. Tapi yang jelas waktunya itu sudah dekat. Semasih ada kesempatan buat kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Semasih ada kesempatan buat kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bergandengan tangan untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita lakukan buat Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau engkau memberi satu, Tuhan tidak akan pernah menutup mata untuk tidak memberkati saudara. Tuhan pasti berkati berlimpah-limpah. Entah itu dalam keluarga. Berkat Tuhan itu gak selalu finansial saudara. Ketika kita melihat anak-anak kita bisa tersenyum di pagi hari, bisa ceria di pagi hari. Ketika kita melihat keluarga kita, itu mama, papa, saudara-saudara sehat dengan luar biasa. Itu berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Jangan selalu diukur dengan materi. Jangan selalu melihat berapa uang yang ada di dompet. Tapi lihat kesehatan saudara. Kalau kita bisa bernafas, kalau kita bisa bernyanyi, itu berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan hari ini buat kita. Karena itu saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menegaskan satu kebenaran firman Tuhan buat kita. Sama seperti dia. Sama seperti, apa saudara? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawa menjadi tebusan bagi kita. Mari saudara, dengan rendah hati, marilah untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Alangkah indahnya kalau si A melayani si B melayani si A. Dan saya percaya itu surga akan bersuka cita melihat orang-orang percaya itu sama-sama hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui lagu yang kita dengar, yang kita nyanyikan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
bangkit berdiri. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita. Biarlah lagu ini selalu menjadi pengingat bagi kita. Apapun yang kita alami, apapun beban, persoalan yang kita sedang alami hari ini, biarlah itu tidak pernah mengurangi rasa sukacita kita. Biarlah itu tidak pernah membuat iman kita kendor di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita memberi diri kita, marilah kita menyiapkan diri kita untuk pekerjaan yang lebih besar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya sekali apapun yang terjadi, apapun persoalan yang kita alami, ketika kita mau siap melayani Tuhan, Tuhan akan bela perkara-perkara kita. Tuhan akan meneguhkan iman kita dan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Karena itu, saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi engkau, biarlah Tuhan mengurapi tanganmu, sehingga lewat pemberitaanmu, lewat pengalaman-pengalaman yang engkau bagikan kepada orang lain, lewat sentuhan tanganmu, orang lain mengalami pemulihan, orang lain mengalami perubahan, orang lain mengalami pertobatan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengambil komitmen kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh melayani Dia, memberikan hati kita dengan rela, dengan tulus, ikhlas, memberikan waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan, merelakan semua apa yang kita punya untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kita selalu memiliki hati seperti hati Tuhan, yang mudah mengampuni orang lain. Dan kiranya kita tidak pernah menyimpan dendam kepada orang lain.
Sekalipun kita sudah disakiti, sekalipun kita mungkin sudah dikhianati, diremehkan, dicelah, baiklah kita belajar kepada Kristus Yesus. Karena Yesus berkata bahwa sama seperti anak manusia yang datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, saya tidak tahu apa yang engkau alami hari ini. Mungkin engkau sedang hancur hari ini. Mari persembahkan itu kepada Tuhan. Serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Dan ambil komitmen untuk mau melayani Kristus. Karena itu saudaraku, percayalah apa yang kita tabur. Asalkan kita melakukannya dengan tulus. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Yang begitu sederhana ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan bagi kami sesuai kemampuan kami masing-masing Bapa. Engkau terjemahkan firman-Mu sesuai dengan apa yang kami perlukan. Dan kami percaya di saat firman yang kami terima, yang kami dengar, kami terima dengan hati yang tulus. Firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi garam, kami bisa menjadi dampak, kami bisa membawa kerajaan-Mu Tuhan. Untuk bisa orang lain bisa nikmati setiap hari. Terpujilah Engkau Bapa, biarlah damai sejahtera dan sukacita itu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan secara online. Kami percaya kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan setiap kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang lebih besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di siang hari ini Bapak, buat semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kami berdoa. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah saudara, kita akan memberi persembahan. Saudara persiapkan persembahan saudara. Apabila Bapak Ibu saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan, tolong lampaikan tangan saudara. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Supaya saudara bisa dilayani oleh usher. Semua saya rasa sudah dapat semuanya. Nah saudara, saya menunggu saudara untuk mengisi persembahan saudara. Nah saudara, mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Persembahan kita ada di sebelah kanan saya di persembahan, di sebelah kiri saya juga ada di belakang dan juga secara kiris saudara. Ya, sudah semua saudara, mari kita berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Mari angkat persembahan saudara. Tuhan terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan Kau memberkati semuanya Tuhan yang sudah mendengarkan. Dan kami percaya kami akan melakukan dan kami terus Tuhan. Biar hidup kami berdampak. Kini saatnya juga Tuhan. Engkau sudah memberikan kami benih firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan benih itu tidak kembali dengan sia-sia. Juga Tuhan kami memberikan benih untuk memberi persembahan. Untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan pada siang hari ini. Nah, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, tolong lambaikan tangan saudara. Yang baru, nah ada berikan di depan, semuanya ada 1, 2, 3. Mari tim Asyar kami berikan, ya selamat datang bagi saudara-saudara, Ibu dan Bapak. Nah, apabila belum ada tempat ibadah yang tetap, kami terus mengundang untuk Bapak dan Ibu untuk beribadah tempat ini. Nah, saudara, kita akan mendengarkan beberapa penyampaian atau pengumuman. Silakan tim cyber. GBI Rock Jayapura mengundang Anda mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Di Rock Hall Mall Jayapura lantai 4 ada 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama mulai jam 9 pagi dan yang kedua mulai jam setengah 12 siang. Di Sentani ibadahnya mulai jam 9 pagi, bertempat di Gereja Rock Sentani, Jalan Raya Hawaii. Ibadah anak Rocky dimulai jam 9 pagi di Rock Hall Mall Jayapura dan di Gereja Rock Sentani di Jalan Raya Hawaii. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu di Rock Hall Mall Jayapura mulai jam 5 sore. Sudahkah Anda berkomunitas? Kalau belum, mari kita bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Booth Komsel ada di depan Rock Hall. Anda bisa mendapatkan informasi di situ atau bisa juga telepon ke hotline kami di 0811 489 2002. Till I sing it to myself and I'll say hallelujah. I've come so far from open arms. Hallelujah. Still I've grown so far from where it started. Ada beberapa cara memberi persembahan. Bisa mengisi amplop yang disediakan lalu masukkan ke kotak persembahan yang ada. Bisa juga transfer bank ke nomor rekening GBI Batu Karang yang tertera. Selain itu, bisa juga scan kris yang disediakan. Dan yang ikut ibadah di YouTube, di layar gadget Anda ada kris yang bisa di-scan menggunakan aplikasi BCA Mobile, link aja GoPay, Dana, dan juga OVO. Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar GBI Rock Jayapura, bisa Anda buka media sosial kami di Instagram, Facebook, dan YouTube. Atau menghubungi hotline kami di 0811 489 2002. Terima kasih sudah beribadah bersama kami hari ini. Kami yakin minggu depan Anda akan hadir lagi di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita kan akan mendengarkan juga untuk renovasi gereja di Entrop, saudara. Tolong ditayangkan semuanya. Nah, iya, saudara, ini adalah tempat kita yang di Entrop, saudara, renovasi gereja. Nah, saudara, sudah 90% ya, sudah 90% renovasi gereja kita di Entrop, saudara. Hampir selesai, saudara. Cuma tinggal keramik dan untuk sound system. Nah, saudara, di situ ada, terus lanjutkan, saudara. Ya, ini kemarin ada pemasangan trafo. Ya, trafo listrik, saudara, dayanya sebelumnya itu di Entrop itu 23.000. Ya, itu masih kecil dan memang sebelum kita beribadah itu pakai genset. Ya, tapi ini sudah berapa tahun ini di Jayapura, khususnya juga di Papua tidak mengalami gangguan-gangguan untuk mati listrik. Nah, saudara, untuk itu kita ada penambahan daya, saudara. Jadi 23.000 ke 105.000 kVA, saudara. Ya, 105.000. Kok besar, Pak? Ya pasti besar karena AC-nya udah banyak, saudara, ya. Ada 10. Mungkin nanti ada penambahan listrik AC-nya, saudara, yang 5 PK. Ya, itu satu unit AC itu 5.000, saudara. Ya, situ ada 10 lebih. Nanti ada penambahan karena sudah direnovasi gedungnya, saudara. Saudara, di situ besar, saudara, ya. Saudara, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah beribadah ya di Entrop, saudara, nanti saudara kalau ketika saudara masuk, saudara, ketika saudara nanti beribadah di Entrop, itu saya pastikan banyak suara cicak, saudara. Tuh kok saudara lihat, suara bengong, pasti banyak suara cicak.
Gitu. Artinya begini saudara, saudara ketika waktu ibadah, waktu sebelumnya saudara kan biasa. Tapi ketika saudara sudah, ini gedung ini sudah renovasi saudara. Nah itu saudara, suara cicaknya itu saudara nanti lihat. Nah saudara, wah. Nah itu maksudnya saudara, suara cicaknya gitu. Bukan banyak cicak di gedung, enggak ada. Gitu saudara, itu suara cicaknya saudara. Karena udah beda jauh saudara, ya. Sudah beda jauh saudara, jadi gitu. Nah saudara di sini laporannya saudara ini, nah laporan keuangan dari panitia pembangunan sampai dengan tanggal 21 September 2024 saudara, di situ total pemasukan yang diterima dari berbagai sumber seperti saudara di situ ada PPT-nya. Nah, saudara ditayangkan semuanya. Nah, saudara di situ sebesar 881 juta. Itu jumlah pengeluaran yang sudah dikeluarkan adalah sebesar 1 miliar 464 saudara. Dan posisi saldo sekarang kita ini tinggal 107 juta. Ya, beban kita bersama saudara. Ya, saya menghimbau untuk Bapak Ibu saudara, kalau kita beribadah atau kita menganggap rumah GBI Rock itu rumah kita, rumah rohani kita, ayo kita menabur. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kok siang-siang loh saudara, kalau kecuali kita ini ibadah subuh, ini ibadah kita ini ibadah siang. Yang setuju katakan amin. Nah itu dari saudara. Nah saudara gini, saudara itu adalah beban dari jemaat GBI Rock Jayapura dan Sentani saudara. Nah saudara di situ dari kurang lebihnya itu sekitar dana yang dibutuhkan itu 825 juta. Saudara lihat tertera di sini. Nah itu 825 juta. Dana tersebut untuk membayar hutang material yaitu sekitar 600 juta lebih. Ya, jadi itu semuanya saudara, dari estimasi upah tukang dan mandor dan sebagainya saudara, itu sampai tanggal 27 September itu sebesar 45 juta. Dan juga ada tiket tukang saudara untuk kembali ke Jakarta, juga ada yang di Makassar saudara. Dan juga itu ada finishing keramik, ya keramik nanti yang di entrop itu yang pecah-pecah diganti, cuma ya bukan diganti semua, cuma yang pecah-pecah saja saudara. Karena ada renovasi itu saudara. Nah saudara kita gini, kalau 825 juta kita jemaat dari Sentani sampai Jayapura atau di tempat ini saudara, itu ada 350 jemaat dewasa. Saudara kalau 825 juta, nah saudara kalau kita punya komitmen ya, setiap orang itu ada sebesar dibagi saudara dari 825 juta dibagi saudara 350 orang tadi ya, itu sebesar per bulannya itu jadinya cuma 2.350.000. Kecil atau besar saudara? 2.350.000 satu orang. Ayo saudara, kita ambil bagian ini 2.350.000 satu orang. Kalau saudara lihat saya, waduh besar sekali saudara. Ya. Nah saudara, yuk kita belajar dari hal ini. Nah saudara, apabila Bapak Ibu ingin berkomitmen di angka dari 2.350.000 ini saudara, itu dalam cicilan saudara bisa sampai 3 bulan saja. Dari 2.350.000 juta. Nah saudara itu di situ dibagi saudara per bulannya, dari kecil sekali ya saudara. Di situ adalah setiap bulan, artinya apa? 390.000 satu orang saudara, bukan semuanya gitu ya saudara. Dari ini semuanya dari tim dari renovasi semuanya saudara, itu semuanya ayo kita ambil bagian semua Bapak Ibu di tempat ini. Nah saudara, ini ada tambahan ya untuk yang berkomitmen untuk mengambil bagian ini cicilan saudara, bisa ditransfer melalui di rekening gereja GBI Batu Karang ya, GBI Rock saudara, di rekening di BCA yang di belakangnya itu ada nomornya, angkanya 55. Nah itu saudara
Ya, itu nomor rekeningnya di belakangnya 55. Dan saudara di sini bisa saudara 3 bulan itu bisa diberikan dengan kode 785.000. Nah itu saudara, jadi per 6 bulan saudara bisa menabur 390.000 rupiah saja. Gitu ya, itu saja yang saudara mungkin saudara, ayo kita mengambil bagian dari hal ini saudara, kita menabur dan memberi untuk pekerjaan rumah Tuhan. Nah saudara di sini ada kabar gembira juga ini saudara supaya saya sampaikan, ada kabar gembira dari keluarga dari Bapak Chandra Immanuel Saragi dan Ibu Imel Payung Ngalo. Nah ini saudara di sini, nah Bapak Chandra Immanuel Saragi dan Ibu Imel Payung Ngalo ini saudara dianugerahi putri ya yang cantik yang bernama Iron Sipra Saragi. Kalau saudara tahu namanya Saragi pasti dari orang dari mana? Sumatera atau Sulawesi saudara? Sumatera ya. Tapi saudara kalau di depannya ini bahasa Ibrani. Ya, Iron Sipra gitu. Itu nggak tahu Ibrani atau Yunani saudara. Karena bapaknya senang bahasa Yunani. Gitu ya. Dan selamat untuk Bapak Chandra dan Ibu Imel Payung Ngalo. Itu saja ya saudara yang saya sampaikan untuk pengumuman pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari angkat tanganmu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang berserta kami semuanya. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang beserta dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu Pak Betus Tuhan bisa sampaikan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Bahkan untuk di luar negeri, bahkan di seluruh Tuhan kota Jayapura ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba menjadi berkat, menjadi dampak. Dan kami percaya Tuhan
Engkau selalu memakai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu Tuhan. Dan juga kami menyerahkan tangan-Mu untuk seluruh pergumulan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka Tuhan lakukan, apapun mereka kerjakan Tuhan, selalu Engkau buat berhasil. Rintangan, cobaan, apapun yang mereka alami, kami percaya Engkau Allah memberikan kekuatan. Engkau Allah Jehovah Rafa, Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semuanya. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ketika mereka datang, mereka pulang, mereka menjadi Tuhan dampak, menjadi contoh, menjadi berkat bagi sekeliling mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, yang terikat sudah lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi, dan juga berdoa Tuhan untuk pelantikan Bapak Presiden Prabowo. Kami senam tangan keamanan semuanya. Kami percaya Engkau Tuhan yang memagari semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk pilkada di bulan depan. Kami senam tangan-Mu. Kami percaya pilkada semuanya aman, sejahtera, dan tidak ada kecurangan apapun, tidak ada Tuhan kerusuhan apapun. Kami tawan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renovasi yang sudah hampir selesai. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup menyediakan semuanya yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Abah mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini saatnya kami akan pulang. Kami perserahkan dalam tangan-Mu. Mari jemaat, angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Damai sejahtera sukacita itu untuk Engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah usahamu, diberkatilah usaha dan keluargamu semuanya. Apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan jadilah dampak, menjadilah terang, menjadi berkat di sekelilingmu dan seluruh kota Jayapura ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.